kita untuk kelompok 1, Bapak Sigit Toto Budi Wasito. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Pak De, sehat. Alhamdulillah ya. Harus sehat Harus Pak De. sehat. Harus Modal sehat. utama itu. Masya Allah. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa bersama dulu. Silahkan teman-teman yang memimpin doa. Putri Oktavia aja. Memimpin doa saja, Ibu. Ya. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita mulai dulu dengan pembacaan doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kami silahkan kepada Bapak Sigit Toto untuk memberikan skenario pembelajarannya pada hari ini. Kepada Bapak kami silahkan, Pak De. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama saya mohon maaf karena saya hadir tidak sesuai dengan jadwal. Itu yang pertama kali. Ya, karena satu dan lain hal. Saya numpuk jadwal agak tabrakan karena siang ini juga saya memfasilitasi untuk pembelajaran klasikal. Kalau klasikal itu kan nggak bisa disambi dengan pekerjaan lain. Apa ya? Disambi itu apa ya kalau bahasa ya. Jadi itu. Makanya tadi saya selesaikan dulu jam 3 tadi selesai saya mengajar klasikal. Kemudian ini langsung sambung ke pelajaran secara virtual. Nah, jadi bergeser. Nah, oke, jadi suara saya masih kedengaran? Saya pakai ini karena saya di tempat saya agak di tempat yang agak ramai, jadi saya harus pakai alat bantu supaya lebih fokus nanti. Ya. Oke, tugas-tugas tadi mohon maaf ada yang bertanya di chat, tetapi saya baru respon karena memang baru istirahat, jadi baru bisa baca tadi ya. Jadi ada beberapa pertanyaan, saya ulangi lagi bahwa di tugas yang kemarin adalah kita mengidentifikasi permasalahan pada pelaksanaan tugas pokok masing-masing, gitu ya, Pak ya. Nah, kemudian dari semua yang diidentifikasi nanti, tolong ditentukan dengan menggunakan APKL saja. Kalau secara yang lain APKL untuk mendapatkan yang Anda anggap prioritas. Tidak semua masalah diselesaikan secara bersamaan. Kemarin kesimpulannya gitu ya. Kita akan selesaikan tapi secara bergantian. Bagaimana cara memilih yang mana yang diprioritaskan, mana yang tidak? Maka gunakan APKL. APKL skornya 1 sampai dengan 5 yang kita gunakan. Setelah ketemu yang prioritas, kemudian kita mencari penyebab permasalahan prioritas itu. Pertanyaannya tadi ada beberapa yang menanyakan, bagaimana Pak kalau dari 4 unsur yang saya sebutkan nanti ada yang tidak terisi, boleh enggak? Jawabannya boleh. Nah, jadi tidak wajib setiap kelompok unsur itu selalu ada, tidak wajib. Tapi jangan dulu mengatakan tidak ada. Cari dulu sampai benar-benar memang tidak ada, baru kosongkan. Ya. Jangan penyebab tidak ada isinya karena kita malas mencari. Jangan sampai seperti itu ya. Nah, oke, ini pertanyaan yang baru saya jawab karena saya baru buka memang WA-nya. Begitu istirahat tadi baru saya buka. Gitu. Jadi kalau kosong ya nggak apa-apa. Pak, itu ada 4 unsur. Skillnya ada, tapi kemudian dari surroundingnya nggak ada. Terus suppliernya juga nggak ada. Bagaimana Pak cuma 2 hanya di metode dengan skill? Nggak apa-apa. Sepanjang memang betul-betul tidak ditemukan. Gitu ya. Nah, bagaimana cara mengujinya? Sebentar kita praktekkan untuk cara mengujinya bahwa itu benar atau tidaknya. Apakah ada kaitannya dengan kata sambungnya ada atau tidak? Makanya saya butuh bahan untuk membahas. Nah, bagaimana? Karena kalau saya simulasikan saja itu tidak susah, cepat sekali. Tapi untuk dipahami kita harus kerjakan. Ada yang mengatakan bahwa orang kalau namanya keterampilan supaya orang bisa terampil dia harus kerjakan. Kalau nggak dikerjakan nggak bisa terampil.
Makanya teori itu yang saya gunakan untuk penugasan. Nah, jadi nggak usah buru-buru di upload nanti ya tugasnya. Kita bahas dulu, nanti kita koreksi sama-sama. Jadi bukan hanya koreksinya dari saya loh ya nanti. Jadi kita juga yang lain, teman-teman yang lain nanti tolong juga mengoreksi bagaimana kalimat yang benar. Masih ingat kemarin kata kunci yang saya berikan untuk membuat rumusan kalimat isu. Apa kemarin kata kuncinya membuat kalimat isu? Kalimat isu yang baik itu adalah kalimat bagaimana? negatif. Negatif. Oke, itu yang utama ya. Jadi yang negatif itu yang harus, hukumnya harus. Sehingga nanti kalau ada teman kita yang presentasi, tolong dilihat apakah rumusan kalimat yang dia gunakan itu sudah menggambarkan pernyataan negatif atau tidak. Karena yang disebut dengan masalah adalah gap antara apa yang diinginkan, apa yang kenyataan sekarang. Keinginannya pasti lebih tinggi, kenyataannya lebih rendah. Apabila ada perbedaan antara keinginan dengan kenyataan, berarti itu ada masalah. Nah, sehingga nanti di dalam kita merumuskan kalimat, mengidentifikasi isu juga apa yang Anda inginkan dan kondisi sekarang seperti apa. Itu saja. Sehingga dibuat rumusan kalimatnya. Kalimatnya mari sama-sama kita koreksi. Baik, untuk sesi ini saya minta kalian yang presentasi. Paparkan, kemudian nanti kita semua yang akan mengoreksi. Mengoreksi bukan berarti menyalahkan, tapi tolong koreksinya adalah memberi masukan agar menjadi lebih bagus dari karya atau tugas dari masing-masing individu nanti. Ya, jadi bukan perdebatan. Saya tidak menciptakan perdebatan, tapi bagaimana kita sharing, memberi masukan agar yang dipresentasikan oleh salah satu peserta nanti mendapat masukan. Oh, ya. Oke, untuk itu maka saya tidak menunjuk siapapun yang bersedia, siapa yang tidak menunjuk siapa orang yang harus duluan, tapi saya serahkan kepada siapa yang bersedia duluan. Ada yang bersedia duluan ya, silakan si Pak Yudin yang duluan ya. Nah, oke, nanti Wahyudin akan presentasi, kemudian teman-teman yang lain tolong diperhatikan, beri masukan kaitannya dengan rumusan kalimat yang pertama. Kedua, nanti diidentifikasi penyebab. Benar nggak penyebabnya itu terjadi masalah karena penyebabnya itu diidentifikasi di responnya benar atau tidaknya. Ya. Oke, baik. Untuk yang kesempatan pertama, silakan. Yudin untuk ini gimana cara anunya saya tampilkannya share screen ya, share screen ya, filenya dibuka dulu. Sebelum share screen filenya sudah harus terbuka, jangan buka folder, filenya dibuka dulu ya. Oke, apa oh ya betul, ini yang pertama share screen ya kalian ya. Enggak apa namanya juga belajar, semua orang pasti setelah terbuka filenya. Nah, bagaimana cara buka file? Anda gunakan ini, di kanan atas itu ada silang, ada fotokopi, kemudian ada minimalis. Anda gunakan minimalis dulu. Minimalis dulu diklik supaya foldernya muncul. Nah, jangan disilang, kalau disilang nanti keluar. Minimalis dulu. Nah, oke, kalau sudah minimalis, maka gambarnya akan menjadi kecil. Nah, dengan begitu nanti kemudian baru kita cari mana folder yang akan kita share-kan. Buka dulu. Oke, sudah dilakukan itu nanti Wahyudin? Oke, ya. Nah, jadi tahapannya seperti itu ya. Jadi kalau kita mau buka Zoom kan nggak kelihatan folder kita. Maka supaya kelihatan folder kita dan tidak hilang Zoom kita, maka kita klik kanan atas yang minimize. Minimize itu diklik sehingga menjadi kecil. Itu tidak hilang. Setelah itu foldernya dibuka. folder atau file? Ya filenya ya. Filenya dibuka. File yang akan itu ya. Filenya yang akan dipresentasikan itu yang dibuka. Ya, sementara Pak. Oke, sudah. Sudah Pak.
agak loading laptopnya. Oh, ya biasanya kena beban Zoom juga berpengaruh Iya. itu. Diminimize dulu Pak filenya Pak. Ya, ya zoomnya Zoomnya diminimize. saja diminimize. Supaya tidak lari tahu. Zoomnya kan jadi minggir kecil di sudut dan nanti R itu dibuka. Oke, sudah terbuka. Nah, kalau sudah itu sudah tampil. Oh, itu sudah tampil ya. Oke. Belum masih di jalan dia. Ya, oke, sudah tampil. Ya, silakan. Nah, sudah muncul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izinkan saya menampilkan hasil identifikasi isu atau masalah yang kurang lebihnya ada di tempat kerja saya saat ini. Izin Pak langsung ke masalah atau ya, bagaimana? identifikasi langsung ke APKL aja supaya APKL saja. Oh, iya. Nah, ini kan ditulis sama dengan yang ditulis dimasukkan ke APKL toh? Iya, iya. Identifikasi. Nah, ini APKL-nya Pak. Nah, langsung. Ini ada 6 isu. Ya, silakan Ada disimak 6 teman-teman. Yang prioritas utama jadinya pelaksanaan triase terhadap itu ya. Ya, di sini Pak di APKL ada 2 yang sama skornya. Sama. Skor 20. Oke, kita koreksi dulu kalimatnya sebelum kita bicara scoring. Bagaimana, ada masukan tentang kalimat, teman-teman? Tidak ada parkiran kendaraan khusus di pengunjung GD. Itu sudah negatif ya. Tidak ada handrail pada tangga masuk untuk GD. Oh, itu negatif. Proses rujukan pasien dari jaringan dan jaring puskesmas kurang terarah. Oke, proses rujukannya ya. Oke. Ya, ini sudah negatif semua ini 1-4. Nah, yang nomor 56. Tidak ada atap koridor penghubung ruang UGD ke ruang rawat inap ruang perawatan pasien. Oke, nah, jadi ada 2 yang nilainya tertinggi. Nah, dengan demikian maka karena tujuannya yang berarti ada 2 itu yang belum ketemu, yang dominan itu yang dilakukan analisis dengan model atau dengan alat yang berikutnya yang lain lagi. Ya, ini saya coba pakai USG Pak. Terhadap 2 tadi. Iya, terhadap 2 dengan skor yang 20. Ini mohon. Ini pelaksanaan triase terhadap pasien yang masuk rawatnya belum optimal. Oke. Nah, itu jadi masalah yang utama yang akan dikerjakan atau yang akan ditangani duluan. Oke. Nah, sampai di sini teman-teman yang lain ada yang masih bingung nggak? Kenapa ini kok begini? Ya, sudah jelas ini. Jadi benar sekali ini, kalau ada yang double 2 pada nilai yang tertinggi, maka kita lakukan analisis lagi dengan pendekatan atau model yang lain, itu menggunakan USG. Hasilnya sekarang sudah didapat belum kalau dengan angka total skor seperti ini? Sudah ya, karena dari kedua permasalahan itu tadi sudah skornya sudah beda. Berarti yang diteruskan hanya yang nomor 1. Yang pelaksanaan triase Pak. Ya, soalnya kan kalau untuk yang atap koridor itu di luar wewenang saya sebagai staf. Nah, coba di atas. Coba di atas di APKL-nya. APKL-nya. Geser ke APKL. Tidak adanya koridor. Kenapa L-nya dikasih 5 kalau itu bukan wewenang kita? Pokoknya itu kan Pak, di sini sangat mendasar masalahnya. APKL, ya kita kembali ke prinsip APKL. A itu aktual, kekinian. Iya. Kemudian P itu problematik. Kemudian kehalayakan. Kemudian L itu apa L kemarin? Kelayakan. Layak. Iya. Layak itu adalah
Apa ya definisi layak kemarin? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan ini? Sesuai dengan profesi kita di kantor, Pak. Itu. Ya, sekarang tadi alasannya si Wahyudin karena tidak sesuai dengan kenapa munculnya di USG? Mestinya munculnya di sini, di APKN sudah muncul. Tidak usah nunggu USG. Ya, karena saya pikir ini skornya layak untuk segera ditangani, makanya saya masukkan, Pak. Oke. Skornya 5. Layak yang dimaksud adalah ya layak itu logis dan sesuai dengan tugas Oh kita. iya, Pak. Nah, Berarti ini itu ya harusnya definisi. enggak perlu. Harusnya nggak 5. Ya, ada yang beri masukan di sini. Ayo, gimana caranya? Ya, Dari harusnya ke-6 berapa, isu ini, teman-teman? ayo. Kalau tugas kita sebagai apa itu? Perawat. Nah, perawat ngurusi koridor nggak? Ngurusi pembangunan atap koridor nggak? Sebenarnya enggak sih, Pak. Nggak. Cuman kalau misalnya ada pasien, ya dampaknya ke kita. Karena harus nyebrang tanpa atap gitu. Bukan dampak itu kekhalayakan kalau kita bicara Oh dampak. iya, Pak. Kekhalayakan kalau dampak Berarti itu. Kalau L itu hanya tugas ruang lingkup masalah berada di tugas kita atau bukan, itu aja. Kalau koridor itu kan bukan urusan kita, bukan tugas kita membangun koridor itu ya. Iya. Nah, berarti itu jauh dari tugas kita. Kita hanya mampu mengusulkan saja, bukan untuk mengambil keputusan. Berarti ini bagusnya skornya berapa? Nah, Berapa? Ayo teman-teman yang sesama teman-teman kesehatan, dikoreksi. tanya nih. Ya, 2. berapa? 2. Iya. Bisa. Kalau sudah semakin jauh, semakin kecil. Semakin kita nggak bisa apa-apa, semakin kecil. Nah, 2. Iya, bisa aja 2 atau 2, 1, 2 salah di situ itu. Ya, antara itulah. Nah, dengan diisi 2 saja sudah berubah kan menjadi Iya. tinggal 17. 17. Ya. Berarti Berarti tidak perlu sebetulnya SG. nggak perlu SG. Gini, prinsipnya kalau terjadi angka yang sama, jangan keburu USG sebetulnya. Nah, kita cek aja dulu angka-angka ini. Angka yang kita berikan di APKI ini sudah sesuai belum? Pasti ada yang sesuatu yang kurang pas. Contohnya tadi kan terbukti tuh, bahwa oh iya, ini katanya tadi alasannya tidak sesuai dengan tugas pokoknya. Kenapa di sini dikasih 5? Berarti ada yang salah, itu harus dikoreksi. Oke, Pak. Tapi kalau toh sudah dikoreksi tetap juga hasilnya sama, baru USG. Nah, sekarang dengan angka seperti ini, berarti kan tidak perlu lagi USG jadinya kan? Dengan APKS saja sudah ya dibatalkan. Karena nggak ada gunanya sudah USG. Karena tujuan kita adalah mencari yang prioritas sudah didapat dengan APKS saja. Oke. Nah, ya sekarang fokus kepada yang prioritas pertama. Jadi USG nanti dihilangkan aja ya. Iya, Pak, ya dihapus. Terus selanjutnya ini di cari penyebabnya. Oh ya, ini identifikasi sebab masalah. Saya pakai Pispon, Pak. Coba mohon disimak teman-teman, mohon dikoreksi. Oke, pelaksanaan triase terhadap pasien yang masuk lewat UGD belum optimal. Apa yang menyebabkan? Yang pertama itu dari segi skill, perawat pelaksana UGD belum mengetahui bagaimana pelaksanaan triase yang benar. Terus masalah yang kedua dari perawatnya itu perawat pelaksana UGD belum mengetahui kondisi pasien sesuai dengan tingkat riwayat kesehatannya. Terus adanya anggapan bahwa siapa yang duluan datang harus lebih dulu ditangani, itu dari masyarakatnya. Oh, dari masyarakatnya ya. Jadi disebutkan adanya anggapan masyarakat bahwa adanya anggapan itu adanya anggapan masyarakat. Karena di atas kan sudah ada siapa perawat yang ketiga ini belum ada siapanya. Oh ya, adanya anggapan masyarakat bahwa siapa yang duluan datang harus lebih dulu ditangani. Oke. Betul, ini sudah tentang menyangkut manusia. Jadi manusianya ada 2, perawat dan masyarakat. Yang mempengaruhi pelaksanaan triase tidak optimal. Dari segi supplier kemarin apa? Alat dan bahan. Alat dan bahan. Bangun UGD yang relatif sempit sehingga terhambat untuk penataan triase.
Oh ya, boleh, boleh. Alat dan Boleh, bahan, Pak. alat berarti alat kan termasuk ya, Bangunan. bangunan termasuk alat ya. Iya, iya. Sarana kerja. Oke, iya betul ya. Tadi saya pikir oke. Terus ada lingkungan, sarana dan prasarana bantuan hidup dasar yang ada masih sangat terbatas. Oke, sarana dan prasarana. Berarti masuk supplier tuh. Sarana prasarana. Iya, harusnya masuk Pak. Coba di sini kan berbicara masalah prasarananya, bantuan hidup dasar, alatnya Pak. Sarana prasarana bantuan hidup dasar yang ada masih. Kenapa dia sampai Ya, sangat karena terbatas memang dengan berikutnya? ketiadaan Pak. Ada cuman sudah tidak layak digunakan sebagian. Surrounding bukan itu. Surrounding itu lingkungan tempat kerja. Oh iya, ya. Itu kalau Itu ini nggak masuk ini Pak. berarti nggak masuk dia ini. Masuknya di step supplier tadi. Supplier. Ya, itu digabungkan Pak. Sarana dari sisi surrounding, sisi lingkungan. Lingkungan itu bisa begini, budaya juga. Kan nanti menyebut masyarakat, jadi budaya di masyarakat itu juga bisa di surrounding. Oh iya, nanti diganti ini ya Pak. Ganti aja. Kalau kita mengambil budaya, misalkan budaya masyarakat yang tadi selalu menganggap. Izin Pak. Tapi sebenarnya sama. Berarti Gimana? adanya anggapan masyarakat ini pindah ke lingkungan Pak. Iya, yang mana yang adanya anggapan masyarakat ini? Bahwa siapa yang duluan datang harus lebih ditangani. Itu kan itu bukan skill dia masuk ke surrounding itu malahan. Yang surrounding. Nah, betul. Terima kasih ya, betul itu. Anggapan itu kan berarti menjadi mindset dia kan? Mindset itu bukan skill kan dia. Berarti ini dipindah ke surrounding Pak yang ada yang anggapan masyarakat. Itu pindah ke surrounding, yang surrounding sarana prasarana itu harusnya masuknya di supplier tuh. Oke Pak. Kalau untuk sistemnya Pak, sistem adalah mekanisme kerja. Perawat pelaksana UGD belum mendapat updating pelatihan untuk itu masuk itu, masuk skill itu. Masuk skill. Apa ya? Sistem itu cara kerja, metode. Iya. SOP sudah ada? SOP sudah ada, cuma kan Pak, SOP itu dengan pertimbangan kompetensi juga Pak. Karena rata-rata pelaksana itu sekarang sertifikat kompetisinya sudah tidak berlaku, sudah di atas 5 tahun. Jadi untuk updating terkait pelaksanaan pelayanan gawat darurat sudah jauh dari SOP. Oke, ini kalimatnya supaya tidak pelaksanaan update kurangnya pelatihan aja, kurangnya pelatihan bagi. Oke, kurangnya pelatihan sudah Pak. Kurangnya pelatihan bagi perawat ya. Itu sudah Pak. Oke, yang bawah itu hilangan, diganti kalimat itu sudah. Seperti itu saja Pak. Oke, nah ini contohnya berarti sudah terisi semua ya, meskipun sedikit tapi ada isinya semua lengkap. Gitu. Oke, kayaknya lebih pas nih kayaknya. Nah, sekarang langkah berikutnya setelah ketemu penyebab, kita akan mencari alternatif solusi. Jadi semua yang ada di penyebab, semua copy paste ke sini. Ya. Surat pelaksanaan fasilitas pelatihan atau PDT bagi para pelaksana yang pelatihan atau bagi para pelaksana. Ini tadi untuk Pak yang budaya itu Pak, berarti harus saya pindah juga. Oke,
membuat gitu, jangan merencanakan pembuatan, membuat gitu aja. Membuat. Yang kedua itu, mereka yang di atas melaksanakan, yang nomor 1 melaksanakan sosialisasi. Langsung kata kerjanya saja Langsung Pak. kegiatan. Ya, kata kerja aja. Oh iya Pak. Melaksanakan. Untuk melaksanakan kan nanti butuh perencanaan dan segala itu apa dari pelaksanaan. Oh. Itu juga nanti yang di bawah ini membuat spanduk, banner serta supaya menjadi kalimat aktif, aktivitas semua. Oke. Ini baru apakah semua? Adanya anggapan belum? Oh, itu adanya anggapan itu masih gimana? Iya, ini nanti kan dipindah Pak di. Oh iya. Nanti bukan di situ, di bawah Iya, di bawah. di surrounding. Surrounding tadi ya. Sarana-prasarana yang ada masih sangat terbatas ya. Nah, ini berarti ganti. Sekarang kalau ada anggapan, karena apa yang akan dikerjakan? Ya. Ada budaya anggapan. Apa yang dilakukan berarti? Nah, itu. Ayo, ada yang memberi masukan karena apa yang. Nah, gini, di dalam kita membuat rumusan alternatif sebisa mungkin tolong buat yang inovatif, yang tidak lazim dikerjakan selama ini, yang kita bisa temukan cara sendiri. Nah, atau bisa juga gunakan digitalisasi. Proses pemberian misalnya itu kan sosialisasi. Sosialisasinya jangan dengan cara biasa, tapi gunakan cara-cara yang inovatif gitu. Kalau misalnya yang kayak begini Pak, yang inovatif berbasis teknologi itu ada usul teman-teman. Ayo, yang lain dong, bantu dong. Izin Pak. Nah, silakan. Ya. Kalau ini mengenai teknologi mungkin bagian UGD Puskesmas Boilan bikin seperti FB, jadi informasi-informasi mengenai pelayanan disampaikan di sosmed. Sosmednya. Ya. Okay. Supaya jadi ada jangan hanya membuat spanduk. Kalau spanduk berarti kan orang yang sudah datang baru tahu. Iya. Nah, baru tahu. Kalau di sosmed bisa masyarakat lebih luas ya. Betul, saya setuju itu. Bagus ya. Oke, siap. Jadi melakukan sosialisasi melalui sosmed. Sosmednya apa? Nanti dirinci lagi. Tapi nanti saja. Yang penting kita buat sosmed. Nah, detailnya seperti apa nanti dirinci kalau itu dilaksanakan. Oke, apalagi anggaran bahwa siapa yang datang alamat spanduk. Nah, ini sama juga membuat anggapan itu kan berarti kan harus kita beritahu dia. Kalau kita beritahu kan bisa aja dengan cara sosialisasi melalui sosmed tadi. Iya, yang tadi ini Pak kan dipindah. Oke. Kemudian sarana-prasarana bantuan dasar masih sangat terbatas. Apa kira-kira? Anda sebagai apa? Ada sebagai perawat ya tadi ya? Iya. Nah, sebagai perawat, ada sarana-prasarana yang tidak lengkap. Apa yang perawat bisa lakukan? Hanya cukup menginventarisir Pak. Selanjutnya membuat usulan permintaan. Ya, mengusulkan gitu aja ya, mengusulkan permintaan apa kepada siapa. Oh, tidak perlu Pak. Kan untuk bisa mengusulkan maka harus dibuat inventarisir dulu sudah otomatis. Oh iya. Nanti tidak mubazir kata-katanya Pak. Ya, supaya simpel. Iya. Mengusulkan pengadaan sarana-prasarana. Untuk bisa mengusulkan pasti usulannya dibutuhkan data kan? Iya. Itu yang bisa dilakukan oleh seorang perawat terhadap pengadaan sarana. Kan itu bukan kewenangannya perawat, kewenangannya manajer sudah itu, kepala puskesmas itu ya. Iya.
perawat ini mendapat updating. Nah, sekarang kalau belum mendapat updating, membuat pelatihan, kira kita yang membuat pelatihan? Tidak, Pak. Nah, itu kalau membuat pelatihan atau itu berarti kan kita akan membuat pelatihan. Iya, paling mendatangkan apa namanya, Pak? TOT. Oh, kok mendatangkan? Berarti kita yang kita sebagai pelaksana loh, kayaknya tidak operasional itu malah. Kalau sebagai kepala puskesmas ya, tapi ada sebagai perawat kayaknya nggak bisa itu. Berarti kalau mengusulkan, Pak, Ya, membuat mengusulkan kita kan akan mengikuti pelatihan ya. Iya. Nah, bisa saja kalau mengusulkan ya betul juga sih. Tapi yang ini yang kira-kira mengikuti workshop online begitu bisa itu. Bisa sih, Pak. Cuman kan tidak dapat sertifikatnya. Iya. Kalau misalnya begini, Pak, ini kan membuat pelatihan, tapi narasumbernya dokter. Kita fasilitas pelatihannya, narasumbernya dokter yang menyampaikan. Oh, ya bisa juga. Kita sebagai penyelenggara penggagasnya saja ya. Sebagai penggagas. Nanti yang mengajar apa sebab itu dokter, tapi internal kan? Internal. Ya, oke, boleh gitu. Nanti karena akan tergambar di kalau ini betul dilaksanakan nanti akan tergambar di rangkaian di rincian kegiatan. Ini soalnya belum ada rinciannya. Oke, Iya, bisa belum ada seperti itu. rincian kegiatan. Oke, ya. Tidak sampai situ saja, Pak. Ya, pada tugasnya sampai di sini. Tugasnya sampai identifikasi. Nanti apakah yang jadi alternatif bimbingan selanjutnya? Tapi paling tidak output dari pembelajaran kita yang sekarang adalah menemukan isu prioritas, mengidentifikasi penyebab isu prioritas, dan merancang, memikirkan alternatifnya apa yang akan dilakukan. Nah, apakah kegiatannya itu hanya 1-2? Mau ditambah boleh, ya tidak harus 1. Misalnya adanya anggapan atau stigma badulan harus dilayani duluan. Nah, bisa selain membuat spanduk, membuat banner, apalagi ya yang dikerjakan melakukan pendekatan persuasif atau apa. Karena kalau orang datang sudah membawa pasien, pasti kan maunya dilayani cepat. Iya. Nah, melakukan pendekatan persuasif pada misalkan gitu. Bisa juga seperti itu. Ya. Nah, oke. Bentar ada orang-orang ketok. Tapi saya rasa sudah bagus ini. Nah, jadi nanti bisa lebih dari 1 ya nanti idenya. Nah, kalau sementara sekarang 1 nggak apa-apa, sudah. Penting sudah ada bahan ya. Nah, oke, baik, terima kasih. Ya, kan Anda save dulu, jangan dibuang. Nanti baru kalau mau ditambahkan tambah dulu baru diupload di Colabjar ya. Hari malam ini ya. Di LMS. Oke. Ya, bentar, saya ada orang ketok-ketok ini apa ini? Saya tak dulu. Sudah cukup, ganti yang lain mungkin kalau itu. Ya, siapa?
Sudah, sekarang siapa yang mau mencoba untuk presentasi lagi? Atau sebelum presentasi ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Nah, jadi sudah begitu ya, yang tadi tanya di mana di WhatsApp, nanti ada tambahan dasar seperti itu. Jadi boleh kosong, tapi usahakan ada. Nah, karena kadang-kadang kosong itu karena kadang-kadang bukan nggak ditemukan, tapi tempatnya yang kita kurang tepat tadi menempatkan itu kadang-kadang. Nah. Baik, nah, nggak ada pertanyaan, udah jelas. Boleh kalau mau dipaparkan supaya kita koreksi sama-sama. Tapi tolong nanti teman yang lain juga membantu koreksi ya. Maaf tadi masih ada tamu soalnya. Silakan ada lagi. Oh sudah ada si raise hand-mu pas di warna kuning jadi saya nggak lihat ya. Ya silakan Mas Ita. Izin Pak, share screen berarti Pak ya? Ya share screen. Ayo caranya tadi sambil belajar kita share screen. Terus Dibuka dulu filenya. begini ya Pak ya? Iya, sudah muncul. Oke, ya. Oke, silakan. Ya. Mari, nggak usah dianu langsung ditunjukkan begini, kita koreksi sama-sama supaya cepat. Ya, ini punyanya Mbak Pira. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi identifikasi isu masalahnya di puskesmas tempat saya bekerja ini ada 6. Yang pertama seringnya terjadi kekosongan obat di apotik. Yang kedua tidak adanya dental unit di poligigi. Terus tidak adanya petugas analisis di puskesmas. Selanjutnya kurangnya fasilitas bahan medis di UGD. Kurangnya ruang konsultasi di puskesmas dan tidak adanya tempat parkir untuk pegawai dan pasien. Oke, dari hasil identifikasi pembobotan, kok susah sekali sih ngomong saya, pembobotan dengan menggunakan skala Likert 1 sampai 5 ternyata seringnya terjadi kekosongan obat itu menjadi yang paling prioritas. Mengingat dengan demikian ya bacanya begini jadinya itu, mengingat bahwa memang betul semua problematik, semua aktual. Tetapi dari sisi yang paling dominan di sini adalah di kelayakan. Paling dekat dengan tugas pokoknya adalah yang nomor 1 ya, terjadi kekosongan obat. Nah, jadi ini ada angka 13-nya 2. 13-nya 2. Perlu di USG enggak? Kalau saya pikir tidak, Pak. Kenapa? Karena yang jadi masalah pokok kan seringnya sudah terjadi. Ketemu. Iya, sudah ketemu. Yang prioritas sudah ketemu. Kecuali kalau yang prioritas, yang tertinggi itu, yang kembar itu nilai tertinggi, baru di USG, itu ya. Jadi kalau yang kembar angkanya itu bukan nilai tertinggi, sudah nggak usah pusing. Gitu. Nah, usah. Karena tujuan APKL adalah untuk menemukan masalah atau isu yang prioritas. Ini sudah didapat dengan seperti ini. Nah, itu ya alasannya nanti ya buat teman-teman yang lain. Ya, kalau di ujian nanti misalnya, loh ini ada angka yang sama kok, kenapa kamu nggak lanjutkan lagi? Loh itu yang sama tapi kan bukan yang prioritas. Sedangkan tujuan APKL adalah menemukan yang prioritas. Yang kalau yang angkanya sama bukan yang prioritas, sudah nggak usah kita USG lagi. Kita. Oke, paham ya, adik-adik ya? Oke, lanjut. Ya. Nah, ini seringnya terjadi kekosongan obat di apotek. Apa yang menyebabkan? Ada 2 yang kosong. Iya Pak, saya isinya yang pertama itu mengenai tentang skill keterlambatan laporan dari setiap pustu-pustu. Puskesmas pembantu, sehingga laporan utama dari puskesmas ke gudang farmasi itu lambat juga dan keterlambatan obat datang ke puskesmas. Oke, itu skill, benar itu skill. Keterlambatan berarti faktor manusia, makanya masuk di skill. Tidak adanya obat di instansi supplier, betul. Iya. Kita minta, tapi kalau nggak ada, ya tetap nggak ada juga ya. Terus di sini alternatifnya Pak. Sebelum ke alternatif, coba sebelum ke alternatif, ada 2 yang kosong. Iya Bisa Pak. diisi nggak? Ayo,
Saya minta Surrounding bantuan berarti teman-teman yang lain. Nah, teman-teman yang lain, ayo bantu. lingkungan dan budaya. Bisa. Lingkungan dan budaya, surrounding, sistem itu cara kerja, mekanisme pengusulan obat itu berbelit-belit tidak? Rumit tidak? Kalau tidak sih Pak. Oh tidak, berarti nggak masalah. Surroundingnya kalau Apa? suka menunda-nunda itu termasuk tidak Pak? Surrounding Skill. petugas. Skill. Itu skill, masuk skill. Tambahkan di situ kalau suka menunda itu perilaku itu. Perilaku manusia itu berarti. Itu masuk di skill. Sering menunda-nunda itu tambahkan ke skill nanti. Ayo apalagi? Kalau misalkan surrounding silakan. tempat kerja, tempat tinggal pustu-pustu itu jauh, apakah termasuk? Itu surrounding. Ya. Wahyudin, ayo apa masukan yang Anda berikan kira-kira? Ada nggak? Izin memberikan masukan kalau boleh di sistem. Di sistem sini jadwal distribusi obat yang hanya sebulan sekali. Nah, itu bisa jadi itu mekanisme kan itu? Iya. Itu ya kalau kosongnya minggu ini, sedangkan jadwalnya nanti masih minggu, kan jadi masalah gitu. Oke. Jadwal. Oke, betul. Terima kasih masukannya Wahyudin. Jadi sistem ternyata ada ya, Mas Sita ya. Iya, Di sistem Pak. juga ada jadwal distribusi obat hanya sebulan sekali. Ya, itu jadi masuk sistem itu. Ya, Pak. Siap. Betul. Ya, terima kasih. Ini pentingnya kita terbuka di sini. Nah, oke, berarti terisi semua kan jadinya? Iya, Kita Pak. tuh. Iya, Pak. Ada tambahan dari yang lain? Berarti surroundingnya ini tempat tinggal, tempat tugas, jarak antara pustu dengan apa yang jauh. Puskesmas jauh. Ya, bisa. Terus surrounding itu lingkungan juga kan? Bisa juga ditambahkan jarak gudang farmasi ke puskesmas juga bisa jadi masalah. Kenapa jaraknya jauh? Karena biasanya gudang itu sistem distribusinya nanti searah. Kalau tidak searah, biasanya ditunda dulu, Pak. Searah itu gimana? Searah itu? Misalnya kayak sekali jalan bisa tempuh. Oh, jalur anunya, jalur pendistribusian, jalur pendistribusian gudang ya? Maksudnya perjalanannya itu jalur daratnya gitu yang searah yang dilewati semua gitu. Iya, sekalian diantar. Biasanya kalau yang berbeda depending dulu. Masuk sistem juga itu. Apa itu bahasanya itu? Berarti pembagian pendistribusian obat tidak sekaligus tetapi bertahap, bisa begitu tidak Pak? Begitu. Dia itu bukan karena kalau ada teman yang lain misalnya satunya di sini satunya urut itu maka akan diprioritaskan satu yang nyimpang gitu kan? Itu ya maksudnya ya. Itu menyimpang tidak bersamaan dengan yang lainnya sehingga dikesampingkan supaya efisien jalannya mungkin. Iya. Nah, tinggal membahasakan ini. Bahasa Indonesia ini orang Indonesia bikin bahasa Indonesia. Apa bahasanya? Iya Pak. Pokoknya itu dulu coba nanti temukan. Saya sudah dari pagi mengajar akhirnya budak pikiran. Saya tampung dulu nanti. Ya, tapi nanti tinggal buat kalimatnya seperti itu ya. Nanti nggak apa-apa. Kalimatnya belum sempurna nggak apa-apa. Yang penting yang Anda maksud seperti itu. Sehingga nanti pada saat pemateri berikutnya, ini kenapa begini? Maksudnya begini loh. Apalagi sampai ke coaching, sampai ke coachnya. Coach, saya itu sulit membuat kalimat. Problemnya begini loh. Nah itu. Nanti supaya siapa tahu coachnya juga membantu untuk merumuskan kalimat. Oke, semakin lengkap ternyata dengan seperti ini. Ya. Selanjutnya, dari semua faktor penyebab dipindahkan ke kolom alternatif solusi. Ya. Tadi ada penyebabnya adalah jarak yang jauh. Apa yang harus Anda lakukan? Misalnya, nggak mungkin kita memperpendek jarak, kan nggak begitu ya? Ya, apa yang harus dilakukan? Kalau jaraknya jauh, berarti Anda melakukan apa? Mungkin bisa melalui via telepon. Oke, bagus. Jadi memanfaatkan media, misalkan melaporkan lebih awal dengan menggunakan media sosial misalnya, atau menggunakan BA misalnya. Jadi mengajukan permintaan, bukan melaporkan, mengajukan permintaan lebih
Nah, jadi tidak harus surat resmi itu. Sebelum suratnya dikirim, kita sudah kirim dulu filenya dengan menggunakan media WhatsApp misalnya. Nah, itu cara untuk mempercepat karena jarak yang jauh kan. Iya, Pak. Tuh. Jadi bukan memperpendek jarak ya. Iya. Kalau nanti ada yang misalnya gedung saya lihat di itu tadi kalau atap tidak ada. Solusinya bukan memasang atap sebenarnya. Nah, tapi apa yang bisa dikerjakan kalau kita mau ke sana tapi nggak ada atapnya? Jadi menghindari atau melakukan apa? Jadi bukan memasang atap. Ya. Keterlambatan laporan dari setiap pustu, maka mendisiplinkan waktu pengumpulan laporan. Dengan cara apa mendisiplinkan waktu? Saya lebih ingin operasional lagi. Dengan cara apa? Membuat format yang sederhana kah atau apa? Tidak memberikan obat kalau laporannya tidak masuk tepat waktu. Ayo, kan laporannya ini terlambat. Iya. Kita tidak memberikan sanksi. Iya, memberikan sanksi. Iya. Memberikan sanksi aja, jangan mendisiplinkan waktu. Waktu nggak bisa didisiplinkan. Masa disiplin waktu didisiplinkan? Memberikan sanksi. Ya, memberikan sanksi bagi yang mengirimkan laporan terlambat. Bagi yang terlambat mengumpulkan laporan. Sanksi bagi yang terlambat mengumpulkan laporan. Boleh itu untuk efek jera ya, supaya dia ada punishment atau penekanan. Oke. Tidak ada instansi. Oke, gimana caranya? Mengusulkan kalau tidak ada. Oh, ini dia. Mengusulkan pembelian obat yang kosong ke bendahara JKN. Oke, mengusulkan ya betul. Kalau kita kapasitas kita hanya mengusulkan saja ya. Terus tadi ada lagi yang belum ini tadi. Jadwal distribusi obat hanya sebulan sekali. Oke, jadwal distribusi obat. Apa yang harus dilakukan? Bisa, apakah sama dengan seperti ini Pak, mengusulkan pembelian obat ke bendahara JKN Puskesmas? Apakah itu termasuk juga Pak? Jadwalnya tidak selalu misalnya dengan kita membuat perencanaan lebih awal, bisa nggak ya? Tapi kalau orang sakit nggak bisa diprediksi ya. Iya Pak, karena bagian gudang itu biasa distribusi obat itu cuma sebulan sekali ke puskesmas. Terus kebutuhan kita kan nggak bisa diprediksi. Iya Pak. Kadang terlanjur minta ternyata nggak dipakai, nanti expire, masalah lagi. Karena ada dasarnya pasti ya. Apa ya yang bisa dipercepat untuk supaya dia dibutuhkan, tidak nunggu waktunya yang terbatas di sebulan sekali. Nah, apa kira-kira ya supaya untuk menyelesaikan itu. Yang mengantarkan bukan kewenangan kita, yang mengantarkan bagian sana ya berarti. Jadi kita minta permintaan, kita kasih ke bagian gudang, nanti gudang yang distribusi ke puskesmas. Mungkin kalau menurut saya Pak, mungkin sama seperti ini, tidak adanya obat di instansi gudang farmasi, kita akan mengusulkan pembelian obat yang kosong ke bendahara JKN Puskesmas Pak. Gitu ya, itu bisa. Apakah ya mengusulkan. Berarti ada kewenangan nggak? Jika bendahara JKN punya kewenangan untuk mengadakan obat? Ada, Pak. Bagaimana ya? Kalau memang itu jadi kewenangan bendahara JKN bisa mengadakan, ya nggak apa-apa. Kita datanya dari kita, kan bendahara JKN akan membeli obat sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ya, gitu ya. Mungkin Putri bisa tambahkan sesama profesi. Ada saran Pak. Ada saran Pak. Silakan. Ya, ini kan masalah untuk satu kabupaten sebenarnya Pak. Distribusi obat hanya sebulan sekali. Kalau misalnya bisa diusulkanlah untuk penjadwalan distribusi obat itu sebulan 2 atau 3 kali. Paling tidak obat-obat emergensi saja. Oke, itu obat-obat emergensi aja kita fokus sana, mengusulkan penambahan jadwal untuk obat-obat emergensi. Kalau pengalaman di tempat saya Pak, biasanya kalau memang ada obat-obat emergensi yang harusnya ada terus kosong, petugas gudang biasanya langsung ke instalasi farmasi untuk meminta langsung mendahului distribusi Pak. Biasanya begitu. Jadi bisa ya, gitu ya. Iya, biasanya begitu. Karena emergensi ya. Kalau emergensi iya. Oke, ya boleh itu salah satunya.
Apalagi tadi yang mau jadi Yang penyebab tadi? terakhir, arah distribusi tidak searah. Tempat Ya betul. Tadi yang tidak searah tadi. yang Solusinya tidak apa searah. ya? Ini rumit semua loh ini. Ini Anda harus punya solusi yang inovatif, punya alternatif yang inovatif untuk mengatasi masalah yang klasik. Menurut saya ini klasik sekali. Nggak berat, tetapi selalu begitu. Kecuali sistem jemput bola, Pak. Iya, Jemput jemput sendiri. bola Bola. mungkin. Jemput bola memungkinkan nggak dari puskesmas yang ngambil? Memungkinkan nggak? Ada nggak event untuk itu? Cuman Memanfaat- biasanya kan bagian gudang juga harus ada dokumentasinya, Pak. Iya, Itu lagi ya, harus harus ada nggak event atau apa ya yang secara periodik orang puskesmas itu pergi ke gudang ke kota lah paling tidak untuk dititipi, ada nggak? Bisa sih, Pak. Pas rujukan. Iya. Pas kantor rujukan. Iya, biasa. Kemudian sekaligus kita meminta obat gitu ya, bisa ya? Iya, biasanya begitu. Nah, berarti melakukan koordinasi dengan petugas lain yang akan melakukan perjalanan ke daerah ke wilayah gudang obat tadi, koordinasi kita. Misalnya ada yang perawat yang akan membawa pasien yang akan dirujuk, kemudian kita koordinasi untuk titip, jadi melakukan koordinasi terhadap. Tidak bisa, Pak. Bagian lain harus bagian farmasi juga, Pak. Yang ke sana. Kecuali mungkin yang dibilang tadi sama Pak Wahyudin melakukan jemput bola ya. Jadi kita yang ke sana. Maksudnya jemput bola itu bukan kita hanya cuma itu tok. Ada nggak kegiatan lain yang secara periodik ke tempat yang berdekatan dengan gudang itu? Ada nggak? Paling kalau merujuk mungkin bagian farmasi bisa ikut sama-sama terus dari merujuk sehingga ke gudang. Jadi mobil ambulans yang dipakai bisa ya. Koordinasi berarti koordinasi dengan mobil ambulans yang akan mengantar ke pasien yang dirujuk. Jadi kita ikut akhirnya ya. Iya, Pak. Oke, koordinasi dengan berarti kan kita melakukan koordinasi dengan itu kendaraan operasional yang akan mengantar pasien rujukan. Untuk mengatasi itu tadi supaya kita dapat prioritas untuk diantar karena kita tempatnya yang menyimpang dari jalur tadi. Berarti begini Pak, melakukan koordinasi dengan penanggung jawab kendaraan untuk bersama-sama mengambil gimana ya, Pak? Koordinasi dengan penanggung jawab kendaraan yang mengantar pasien rujukan. Cukup gitu aja. Koordinasi itu artinya ya kita koordinasi kalau kamu ngantar pasien kabari ya saya ikut. Itu toh. Oke. Sudah terisi semua? Siap, Pak, ya. Ya, itu baru pancingan. Tidak harus itu. Anda bisa menemukan lagi yang lebih kreatif lagi nanti. Mas Sita ya. Ya, Pak. Oke, Siap. bagus, sip, ya. Sementara itu dulu. Tapi bukan berarti itu sudah jadi hasil akhir. Ini aja hasil awal. Kalau Anda mau nambah lagi nanti boleh ya. Oke, baik. Silakan ditutup dulu share screen-nya. Caranya nutup di atas. Nah, di atas ada stop share. Oh iya. Di atas ya. Oh, iya, warna merah stop share titik akan. Oke. Nah, supaya sudah tambah kemarin share tambahan kemarin kalau kita mau mau ngomong pakai lesen. Sekarang kalau mau membagi dengan teman gunakan share screen seperti itu. Tapi share screen juga bisa saja kita nggak bisa share screen. Kalau kita nggak bisa share screen, bukan kita yang salah. Ya. Kita minta kepada host untuk difasilitasi karena yang memberikan fasilitas untuk semua audiens bisa share screen itu host yang mengendalikan. Seandainya terjadi ya, aku nggak bisa share screen, bukan kita yang salah itu. Tanya kepada, karena nggak muncul di bawah itu. Mestinya kan muncul ini. Kalau kita geser ke bawah, kursor kita kan muncul share screen hijau itu. Kalau itu belum muncul, berarti kita memang belum difasilitas. Beberapa event tertentu, contohnya kita ikut seminar, itu biasanya di workshop itu yang online kita nggak diberikan fasilitas untuk share screen maupun chat. Chat itu kunci. Tujuannya apa? Supaya nggak ganggu proses itu kan. Nah, itu ya. Oke, terima kasih sudah selesai 2 orang dari Mas Sita dan Wahyudin tadi. Ada yang lain lagi?
Silahkan Putri. Izin, Ya. Pak. Putri dulu yang muncul di saya, setelah itu baru yang berikutnya si Heni. Heni atau Heri tadi. Ya, Putri. Ya. Oke, Sudah aman. muncul, Pak, ya? Ya, sudah muncul. Ya, bagus. Ya. Ya. Mari kita koreksi sama-sama. Ya, ini ada 6 isu yang kami rangkum di sini. Ada sering terjadinya kekosongan alkes atau obat-obat tertentu di apotik. Kemudian adanya pegawai yang sering membuat pegawai lain tidak nyaman pada saat bekerja atau pelayanan. Kemudian parkiran khusus ambulans sering digunakan untuk kendaraan pegawai. Kemudian AC yang tidak berfungsi dengan baik di ruang apotik. Kemudian kurangnya sarana dan prasarana di ruang apotik seperti wastafel, dispenser, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, ketidakpatuhan pasien atau keluarga pasien saat mengunjungi puskesmas. Yang dimaksud ketidakpatuhan di sini tidak memakai masker atau merokok di lingkungan puskesmas. Dari penetapan masalah prioritas di sini, kami temukan satu yang tertinggi, yaitu sering terjadi kekosongan alkes atau obat-obat tertentu sesuai dengan profesi saya. Oke. Tugasnya sebagai Ada apa? yang mau dikoreksi, teman-teman? Ya. Tugasnya Putri sebagai apa? Asisten apoteker, Pak. Asisten apoteker. Asisten apoteker. Iya. Alkes ini alat kesehatan termasuk bagian daripada kerjanya apoteker? Iya, termasuk. Oh, masuk ya. Kalau begitu dipisahkan. Alat-alat kesehatan yang kecil maksudnya, Pak. Itu dipisahkan karena dua objek. Ya. Oh iya, baik. Nah, karena ya, alkes dengan obat-obatan, tempat memintanya kan beda ya. Alkes ke tempat lain atau ke Sama, farmasi Pak. juga? Sama, Pak. Oh, sama. Farmasi juga, Pak. Iya. Oh, Satu tempat. berarti Jadi dan. satu saja, Pak. Dan Oh, dan baik. Dan bukan garis miring. Kalau garis miring itu nggak tahu. Iya. Jadi alat dan obat-obatan tertentu. Gitu. Oke, yang lain ada saran nggak dari sisi kalimat? Boleh minta izin, Kak? Ya, silakan. Kalau menurut saya, Kak, nomor 4 sama nomor 5 kayaknya mau hampir sama. Kan AC juga termasuk sarana dan prasarana. Bagaimana kalau disatukan saja? Ya. Iya, betul. Kalau Baik. mau dipisah berarti yang nomor 5 jangan sarana, sebutkan alatnya. Nah, Iya. Kalau kita mau pisah, tapi kalau tidak dipisah maka AC termasuk sarana prasarana itu. Ya. Oh, iya, Pak. Jadi kalau misalnya enggak itu beda soalnya ya dihapus yang 4. Kalau kita mau gabung, tapi kalau enggak yang sarana itu namanya alatnya Pak, tulis saja alatnya itu. Karena alatnya beda misalnya. Iya. Berarti saya gabung saja kali. Gabung saja. Kalau digabung berarti 4 hilang. Betul. Terima kasih. Bagus ya masukannya. Iya. Ada lagi. Sehingga kita nanti itu bukan banyak-banyakan yang kita tulis, tetapi objek yang ditulis benar enggak? Jangan sampai cuma gara-gara mau mecah-mecah supaya untuk kesannya mendapatkan identifikasi hasil identifikasi yang banyak. Jangan sampai seperti itu. Nah. Oke, sudah. Yang lainnya? Ada masukan? Ada, Pak. Silakan. Ya, mungkin dari redaksi kalimat poin pertama, sering terjadi kekosongan BMHP kalau bisa. Bahan medis habis pakai. BMHP. Iya, karena alkes itu lebih luas lagi ya. Iya, alkes lebih luas. Alkes itu kursi apa dokter gigi itu juga alkes itu. Tempat tidur. Makanya bayangan saya itu tadi itu. BMHP kalau bisa. Barang medis habis pakai. Oke. Nah, itu salah satu karena ada teknis semua kan bisa memberikan masukan yang secara teknis gitu ya. Oke, betul. Karena makanya saya tanya tadi memang beda ini. Kita mau minta kursi atau mau minta tempat tidur, masa ke farmasi juga. Pikiran saya seperti itu tadi tuh. Makanya saya tanya tadi. Iya. Oke, bagus. Terima kasih, Bu Yudin.
Sudah cukup ya? Oke, baik. Kalau Ya, begitu berarti ada satu sekarang. Sering terjadi kosongan obat. Hampir sama dengan si siapa tadi? Mas Sita tadi. Ya, Nah, profesi Pak. seprofesi ya. Ya kalau seprofesi kan ya muter-putar di situ aja masalahnya. Oke. Kemudian penyebabnya Iya. sekarang. Penyebabnya Anda tempatnya tugas berbeda atau sama? Beda, Pak. Berbeda, Ya. Pak. Nah, kalau beda kan penyebabnya bisa beda. Nah, Iya. permasalahan sama, tapi tempat yang berbeda belum tentu penyebabnya itu sama. Nah, oke, Iya. bantu ini. Bantu si Putri ini untuk menemukan penyebab, terutama yang sesama profesi maupun teman lain yang tahu permasalahan. Kenapa sering terjadi kekosongan BMAP dan obat-obat tertentu di puskesmas? Iya. Kalau dari apa yang pengalaman sebelum-sebelumnya di tempat yang sama, yang tempat bertugas sekarang, Pak, permasalahannya cuma satu. Kalau dari puskesmas saya, stok obat atau BMHP di gudang farmasi kabupaten itu kosong. Jadi otomatis di puskesmas juga akan ikut kosong. Seperti itu, Pak. Jadi agak berbeda dengan Ibu Masyita tadi. Oh iya, itu kalau masalah laporan, kalau masalah laporan kami selalu tepat waktu, alhamdulillah. Iya, kalau memang hanya itu ya sudah, cuma satu itu yang ditemukan. Tapi harusnya coba lagi cari lagi ya faktor lain yang kadang-kadang, meskipun nggak selalu ya, tapi kadang-kadang muncul juga. Bukan kok. Selalu itu ya, selalu cuma satu itu ya. Tapi jangan tanya saya. Tanya cuma kondisi satu ini, lapangan. Pak, masalahnya. Oh ya, kalau memang sudah itu ya berarti satu. Ya cuma itu saja. Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi stok obat yang kosong di gudang? Apa yang Anda bisa lakukan? Mengusulkan atau mengajukan permohonan pembelian obat ke Bendahara JKN Puskesmas. Bisa diatasi dengan itu ya berarti ya. Iya. Ya kalau sudah itu, karena itu ada dana itu kalau nggak salah. Dan itu ada dana JKN itu yang dikirim ke puskesmas itu silahkan digunakan itu ya, Iya Pak. Karena kalau mau menunggu ketersediaan di kabupaten biasanya sampai 1 tahun lebih itu kosong, Pak. Jadi kalau kita pakai jadi kalau kita pakai metode ini mengusulkan untuk dibeli dengan dana JKN itu bisa terasasi sampai 6 bulan ke depan. Kosongan itu. Nah, karena ini penyebabnya satu, maka solusinya jangan hanya satu. Berarti untuk mengusulkan supaya usulannya bagus, apa yang dibutuhkan? Data. Ya pasti data ya, data. Iya Pak. Jadi melakukan pendataan yang lebih cepat lagi, supaya usulannya juga lebih cepat lagi. Nah, jadi bisa lebih dari satu alternatifnya. Melakukan inventarisasi kebutuhan yang lebih cepat. Nah, untuk usulan itu nanti. Bukan pendataan, inventarisasi. Begitu ya Pak ya, melakukan pendataan. Inventarisasi. Inventarisasi bukan pendataan. Inventarisasi itu berarti beda dengan pendataan. Inventarisasi, menginventarisir apa saja yang kurang, sehingga kita bisa antisipasi agar usahanya bisa lebih cepat. Ini berhubungan dengan proses usulan. Oke. Ya. Oke, ya. Ya, sementara baru ini berarti yang karena cuma sedikit penyebabnya, ya. Iya. Satu itu pusatnya. Sampah itu. Oke, ya. Saya rasa untuk Putri cukup baru ini dulu ya, Putri ya. Nah, nanti kalau ada menemukan faktor penyebab lain baru diidentifikasi lagi. Ya Pak, makasih Pak. Oke, baik, silakan tutup dengan sorong ke atas. Oh, sudah bisa. Oke, lanjut setelah berikutnya Sri Ayu. Sri Ayu atau Heni duluan? Ada 3, 4 ini yang bersiap untuk share screen ya. Silakan ya. Sri Ayu dulu. Iya Pak. Tunggu.
Bisa caranya di-minimize dulu zoom-nya supaya foldernya muncul. Kemudian foldernya dibuka, kalau folder filenya dibuka, setelah terbuka filenya baru share screen, klik share screen di bagian bawah. Enggak Pak, maaf tidak mau. Tapi perintah share screen-nya ada tahu kalau ditarik ke bawah tahu? Ada Pak. Pak, tidak mau. Enggak, tulisan share screen-nya warna hijau muncul enggak? Iya, muncul, Pak. Nah, setelah muncul, kemudian kamu klik file yang sudah dibuka. Munculkan dulu, kemudian file yang terbuka itu muncul di tampilan itu enggak? Setelah share screen diklik. Iya, muncul. Nah, itu sudah. Nah, kalau toh belum tampil atau lama tampilnya, itu tergantung dari signal di tempat Anda. Kalau signal di tempat Anda yang bagus, ya cepat muncul. Tapi kalau signalnya lemot, ya di jalan lama. Gitu. Nah, oke, farmasi juga ini. Ya. Iya, Pak. Oke, silakan langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Salam. Diberikan kepada saya untuk mempresentasikan tugas individu. Di sini saya mendapatkan identifikasi isu masalah 3. Sering terjadinya kekosongan obat di puskesmas dengan aktual 5, problematika 5, kelayakan 5. Oke, enggak satu langsung yang tertinggi aja. Yang tertinggi yang mana? Supaya cepat ke yang lain. Nah, ini ada 2 berarti yang sama. Sering terjadinya kurangnya sering terjadinya kesalahan penulisan nama di resep dari pengkajian, kurangnya pemantauan pasien kejiwaan, cara minum obat nafsa. Nah, di sini masalah prioritas, kurangnya pemantauan pasien kejiwaan, cara minum obat nafsa. Itu yang dianggap dominan. Oke, Iya. lanjutkan. Iya, Pak. Soalnya itu saya sering. Lebih sering terjadi ya. Oke. Baik, penyebabnya apa itu? Ini penyebab. Aduh, bagaimana nih? Ke atas lagi. Ini. Oh, itu pas dia, pas di enter saja dulu dari atas. Faktor penyebabnya kurangnya kerjasama tenaga farmasi, tidak ada keterlibatan apoteker dengan program kesehatan jiwa, kurangnya edukasi promkes tentang kesehatan jiwa. Apoteker itu masuk ikut terlibat sampai ke bawah enggak? Sampai ke ketaatan minum obat itu masuk bagian daripada tugas apoteker enggak? Memantau itu. Oh iya, selama ini sudah dilakukan pemantauan belum terhadap pasien-pasien itu? Iya, kalau saya pribadi belum pernah, Pak. Cuman keluarga pasien yang datang ke apotik cuma itu sih. Berarti kan penyebabnya karena mungkin tidak dilakukan pemantauan sehingga tidak taat ya minum obat itu. Di faktor penyebabnya. Itu hanya kurangnya kerjasama tenaga farmasi, tidak ada keterlibatan apoteker dalam kesehatan jiwa. Keterlibatan dalam hal apa itu? Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Maaf Pak, laptopku lagi bermasalah. Tapi kok bisa kok. Itu aja yang 2 itu, nomor 2. Nah itu aja. Nah, ini Pak. Iya, ini Pak. Di sini skillnya kurangnya kerjasama tenaga farmasi, tidak ada apoteker dengan program Keswa. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 penyebab. 8-8-nya harus dimasukkan ke tabel identifikasi alternatif solusi. Kita pikirkan. Oke. Ya, Pak.
Yang Nah, ini Pak, nah, itu berapa itu jumlahnya faktor penyebabnya? Kok cuma 3? iya alternatif solusi memantau tiap bulannya. Enggak, penyebab masalahnya itu loh. Penyebab masalahnya kan banyak tadi di responnya. Nah, itu semua harus dimasukkan faktor penyebab itu. Oh iya Pak. Nah, jadi bukan hanya 3 ini saja. Semua tadi kan banyak itu 8 tadi saya hitung tadi di Oh yang penyebabnya. ini semua Pak dimasukkan. Kurangnya kerjasama, tidak adanya keterlibatan apoteker, kurangnya edukasi promkes tentang bla bla bla, terapi obat masa yang tidak maksimal. Ini semua harus dijadikan, dimasukkan semua di kolom penyebab. 1, Oh 2, 3, iya 4, Pak. 5, 6, 7, 8. Ada 8 penyebab. Nah, Oh, jadi iya. jangan hanya 3 saja. Semua ini, semua yang disiripnya itu semua harus ditulis di. Oh iya Pak. Ya, nanti. Kemudian Izin, ditemukan caranya. Ya, silakan. Untuk kurangnya pelatihan tentang Keswa untuk tenaga kefarmasian itu apakah masuk supplier atau skill, Pak? Kurangnya pelatihan. Harusnya. Dia bukan supplier dia, jelas bukan supplier. Bisa skill, bisa apa? Sistem mungkin Sistem kayak lebih pas. Ini ya sistemnya ini Pak dimasukkan di. Kurangnya, oke, stop, saya akan gerakan. Kurangnya pelatihan tadi mana? ini kurangnya edukasi Ya, prokes. wah, tenaga itu masukkan di sistem. Sistem. Izin Pak, untuk di bagian sistem sarana prasarana dia masuk layar ya Pak ya, bukan di sistem. Betul. Karena Terima alat. kasih. Ya, karena alat supplier. Berarti Oke, ayo, terima kasih. Ya, ada saya koreksi, bagus. Ya, betul. Sarana dan prasarana yang kurang memadai itu masuk di supplier. Saran buat Sri Rahayu, mungkin karena agak lalot-lalot mungkin dicatat saja dulu. Nanti terakhir baru diperbaiki. Nah, supaya temannya kebagian waktu. Supaya teman kebagian waktu ya. Nanti. Iya. Nah, karena masih ada berapa ini? 5 orang ini yang 5 orang termasuk Sri ya. Berarti ada 4 yang Raisen ini. Waktu kita terbatas sekali soalnya bimbingan ini. Tapi prinsipnya tadi seperti itu ya. Jadi kita sudah tahu ya, ini tempatnya di sini, ini tempatnya di sini. Nah, begitu masuk di alternatif pemecahan masalah, carikan solusi yang kekinian, yang inovatif untuk menyelesaikan atau menghilangkan faktor penyebab dari masalah tadi. Jadi ada ya, dicatat aja dulu ya. Sekarang penyebab alternatifnya coba kolom ke bawah. Saya langsung bisa nggak? Ya memang kalau kita sudah distance learning begini ya dibutuhkan. Nah, oh ya tadi yang ini. Ini berarti nanti semua masukkan ya, masukkan di sini. Kita mendapatkan. Nah ya itulah. Jadi jangan hanya 3 ini, tambahkan lagi. Semua 8 tadi harus masuk semua. Kemudian ada beberapa tempat yang menurut teman-teman tadi harus digeser. Karena masuk di supplier, bukan di sistem. Ya. Oke, paham sih sudah? Iya paham Pak. Oke, terima kasih. Kalau begitu supaya Iya, terima kasih ganti Pak. yang lain. Ya. Silakan, siapa berikutnya ini? Ini Siap ya Pak. Oke.
Assalamualaikum Ini warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ini di Pol PP. Iya Pak, iya. Hmm. Saya kebetulan bertugas di Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Buol, dan ini adalah isu yang sudah saya identifikasi Pak. Ada 4 isu. Saya besarkan. Jadi isu yang pertama ada sarana dan prasarana penunjang kegiatan Satuan Polisi Pamung Praja yang belum memadai. Kemudian belum optimalnya administrasi pengarsipan dokumen keuangan pada Satpol PP. Yang ketiga, kurangnya kedisiplinan aparatur Satpol PP baik PNS maupun yang non-PNS. Kemudian yang keempat, kurangnya sinergitas antara instansi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP di lapangan. Yang paling dominan 19, belum optimalnya. Kita tugasnya di mana? Di bagian Di apa? bagian keuangan, administrasi. Pak. Di Bagian bagian keuangan, jadi ini Iya. administrasi dokumen keuangan. Oke, cocok. Iya. Berarti di situ ya memang yang diberikan kelayakannya tinggi. Oke, cocok, setuju saya. Nah, Berikut ini adalah diagram penyebabnya. Iya. Jadi penyebabnya itu ada 3. Yang pertama, belum ada di dalam lemari itu udah nggak cukup. Jadi karena arsip-arsip yang masih lama itu masih disimpan gitu Pak. Ya, ini saya rasa sudah betul ini. Ada nggak tambahan? Coba ini betul ini sudah nih. Ada nggak tambahan dari teman-teman yang lain? Penyebabnya kira-kira? Mungkin ada tambahan surrounding. Saya belum menemukan penyebab untuk surroundingnya. Oke, kalau sudah tidak ada, berarti ini sementara. Tapi mungkin bisa temukan lagi nanti ya. Oke, ini baik. Sekarang ketiga ini masukkan ke kolom penyebab. Ya. Dokumen arsip, memilah dan menyusun kembali dokumen arsip keuangan. Jadi saya memilah yang sudah lama-lama bisa saya simpan di gudang besar, seleksi. Gitu kan, Pak? Ya, diseleksi, kemudian disusun kembali sesuai dengan klasifikasi dokumennya, Pak. Begitu. Belum ada pegawai yang dapat melakukan deklarasi dokumen. Kemudian ada membuat panduan mengenai cara. Oke, betul, bagus, terima kasih. Ini yang luar biasa ini. Kalau nggak ada orang, berarti bukan kemudian kita pasang, tapi Anda yang tahu, kemudian membuat itu supaya seorang lain nanti bisa. Nah, nanti penerapan salah satu nilai di agenda 2 nanti akan dibahas. Penerapan nilai apa itu? Kompeten masalah itu. Itu masih menggunakan mengubah cara penyimpanan dengan penyimpanan secara digital. Itu sederhana. Nanti digitalnya bentuknya seperti apa itu nanti. Yang sekarang Anda punya angan-angan akan digitalisasi arsip. Iya, supaya lebih rapi dan Oke, bagus ya. Cocok. Ini sedikit, tetapi menurut saya operasional semua. Oke, bagus. Saya tidak ada koreksi, hanya saya minta untuk nambah. Jangan hanya sedikit ini. Tapi yang sudah ada ini sudah bagus ya. Oke, baik ini. Oke, cukup saya rasa. Anda sudah bagus ini. Hanya tinggal nambah saja kalau ditemukan lagi. Oke. Terima kasih Pak. Bisa ditutup supaya ganti. Oke, sekarang Niswan ya, Niswan silakan. Ini bidan ya sebenarnya. Suaramu belum dibuka suaranya, mikrofonnya, unmute dulu yang di bawah itu, di kiri bawah itu diklik supaya tidak merah dia, supaya tidak silang. Oke, Pak. Ya. Pak. Ya. Di sini saya mengidentifikasi isu atau masalah sesuai dengan profesi saya, Pak, sebagai bidan. Ya, di sini ada 4 masalah yang saat ini terjadi di Puskesmas Palele. Yang pertama, masih tingginya angka anemia pada ibu hamil di wilayah kerja UPT Puskesmas Palele. Terus, langsung sini saya Pak. Langsung ya, tabelnya. Masih banyak ibu-ibu
tidak memberikan ASI eksklusif. Kita nggak usah baca, biar baca sendiri, langsung yang dominan saja. Masih Oh, yang dominan itu tingginya, pilih masih tingginya angka anemia pada ibu hamil, Pak. besarkan sedikit supaya saya bisa baca, kecil sekali. Oh. Hurufnya. Iya, Pak. Ya, situ. Klik sedikit. Ini kan enak toh. Orang tua kamu siksa lagi tuh. Iya, Pak. Yang saya pilih masih tinggi angka anemia pada ibu hamil di wilayah kerja UPT Puskesmas Palale. Nah, di sini saya tidak pakai bahasa Inggris, Pak, di bahasa Indonesia saja. Metodenya pertama yang saya pilih itu kegiatan P4K belum maksimal. Tunggu saya kecilkan lagi. P4K itu apa itu? Program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi, Pak. Nah, saran buat semua. Kalau ada singkatan jangan langsung disingkat ya, karena tidak semua orang paham singkatan teknis Anda. Nah, ini panjangkan. Oh, iya, iya, Pak. Ya, Pak. Karena terus bisa aja yang P4K kedua itu ya lanjut. Iya, Pak. Teruskan lanjutkan nih. Terus masuk juga di metode kurangnya informasi pada masyarakat tentang pencegahan anemia. Terus penguatan dan evaluasi. Nggak usah dibaca, saya minta teman-teman yang lain coba ada yang menanggapi nggak supaya cepat. Nah, karena nanti supaya teman lain dapat kebagian waktu. Masih ada 3 lagi soalnya ini. Ya, tolong koreksinya teman-teman. Kurangnya informasi. Minum tablet tambah tablet tambah. Oke, ya. Ya, saya rasa sudah tepat ya media promosi belum ada, kurangnya iya. Aku sini sudah nggak ada yang disarankan kayaknya ya. Oke, berarti semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masukkan ke tabel penyebab semua. Oke. Memaksimalkan program P4K terutama kunjungan rumah pada hamil. Melakukan kunjungan alternatif solusinya. Oh. Langsung melakukan, Pak, ya? Kunjungan rumah. Simpel kalimatnya. Okay. Kemudian memberikan penyuluhan kepada sekolah, melakukan pengawasan dan evaluasi, bukan seling pada ibu hamil, ya, melakukan koordinasi dengan kerjasama. Ya, bagus sudah ini kayaknya sudah dan operasional semua. Nah, ya, saya rasa sudah cocok itu ya. Ada Pak Yudin ada masukan? Ada masukan, Pak. Silakan. Ini kayaknya untuk penyebab masalah nomor 2 sama nomor 6 ini apa namanya, Pak, pencegahan masalah atau solusinya itu hampir sama, Pak. Memberikan konseling sama memberikan penyuluhan. Kenapa tidak satu saja? Yang nomor berapa, Pak Wahyudin? Pemecahan masalah di nomor 2 sama nomor 5. Oh iya. Oh, mau kasih satu karena gabung aja. Iya, digabung. Karena kegiatannya kan beda-beda tipis. Oh, oke. Usahanya juga sama. Oke. Terima kasih. Karena beda penyebab masalahnya beda. Saya buat beda juga gagasan idenya gitu. Jadi saya pisahkan. Oh iya, dipisahkan, beda. Pisahkan kayaknya memang dipisahkan aja. Karena masyarakat ini masyarakat yang banyak dengan ibunya yang penderita langsung, Pak. Ya, pisahkan supaya dipisahkan. Ya.
Kalau untuk konseling kan kalau tidak salah kegiatannya itu bisa masuk di kegiatan P4K kalian di situ konseling. Oh, siap, siap, Jadi siap. ini kegiatan yang hampir sama dan bisa digabungkan malah dipisah-pisah kelihatannya. Ya, gini, prinsipnya bagaimana nanti solusi itu simple. Iya. Kalau memang itu harus dipisah juga nggak apa-apa, tapi kalau bisa digabungkan menjadi lebih sederhana, itu lebih Iya. bagus prinsipnya. Secara Lebih teknis sederhana. mungkin kita yang orang teknis ini yang karena saya tidak tahu secara teknis, secara detailnya nggak tahu kan. Itu prinsipnya ya nanti. Oke. Baik, tapi secara umum bagus, sudah banyak yang identifikasi. Terima kasih. Semakin Anda bisa banyak mengidentifikasi, itu bukti bahwa Anda adalah punya kemampuan analitik yang tinggi. Kalau sederhana itu bukan berarti salah ya, enggak juga, cuma perlu karena melihat sesuatu itu ada yang berkesimpulan banyak, ada yang berkesimpulan langsung to the point. Itu style orang, gaya orang, enggak sama. Saya enggak paksakan untuk menemukan yang banyak, enggak. Tapi menemukan dengan tepat. Bukan banyaknya yang jadi ukuran, tapi dengan tepatnya jadi ukuran. Nah. Oke, saya rasa begitu. Cukup untuk Niswan ya. Nah, bagus Anda sudah nanti kalau yang itu dipertimbangkan lagi sarannya di Wahyudin tadi. Kalau dipisahkan atau dikumpulkan, Kasih, tapi Pak. kalau memang beda dipisahkan aja. Ya. Oke, Iya, baik. iya, siap. Lanjut. Kasih, Pak. Ditutup share screen-nya supaya yang lain bisa ganti share. Ya, silakan yang berikutnya siapa? Wildawati. Ya. Dibuka dulu filenya, baru share screen. Mohon izin baru belajar share. Iya, nggak apa-apa. Waktunya kita belajar. Nggak apa-apa. Kita maklumi semua. Karena ini materi pertama. Sudah dibuka filenya? Iya, Pak, sudah. Kalau sudah dibuka, sekarang klik share screen di bawah warna hijau. Iya. Kalau sudah itu, baru file yang terbuka tadi kan muncul di situ. Mau klik juga itu, baru share. Nggak muncul. Kalau belum muncul, berarti belum terbuka itu. Nah, itu masih diproses. Sudah. Sebenarnya sih lebih ke konsultasi ini, Pak. Enggak apa-apa. Oke, tugas kita sebagai bidan. Nah, oke, tampilkan ini dulu. Ya, mari kita koreksi supaya nggak usah nggak usah Iya, ini Pak. Maksudnya yang prioritas di sini sebenarnya di ini sih. Pelayanan UGD Puskesmas rawat jalan di luar jam kantor. Maksudnya ini yang lebih, cuma karena saya bidan, jadi saya tidak mengangkat. Ya, kalau tidak diangkat, berarti ayo kita lihat, pasti scoringnya ada yang kurang tepat. Kalau sampai dinilai tinggi, tetapi kok ini kan di luar, masa nggak ada yang di kebidanan nggak ada yang teridentifikasi. Sudah lancar semua tugas-tugas bidan di situ. Belum juga sih, Pak. Ayo coba temukan. Kelemahannya di sini karena semuanya masalah umum, tidak ada masalah spesifik yang diangkat. Masalah umum. Nah, yang masalah spesifik kebidanan coba temukan supaya bisa yang prioritas itu nanti. Kalau seperti ini sih, Pak. Alat USG di ruang KIA belum dapat digunakan. Tapi yang meng-USG siapa? Bidan juga yang menggunakan alat USG? Bisa bidan kalau dia sudah terlatih, tapi karena kami belum ada yang terlatih. Belum bisa juga. Wahyudin, coba bantu ini. Sebenarnya ini isu yang bisa diangkat, Pak. Puskesdes Mendaan tidak bisa ditempati. Ini kan kalau puskesdes isinya pasti bidan. Kenapa tidak ini saja yang diangkat? Puskesdes. Yang ruang ini puskesdes tidak bisa ditempati karena dikuasai pihak pemilik lokasi. Nah, ini kalau saran saya, kenapa tidak ini sedang diangkat jadi prioritas yang ada hubungannya dengan bidan. Ini kan polemiknya juga cukup dapat, kelayakan juga. Ya, tinggal nanti kenapa tidak ditempati, cari penyebabnya. Kalau dikuasai, berarti kita mencari alternatif lain, mencari tempat lagi.
Kan Iya. tidak harus ke tempat itu kan? Iya. Ya kan? Bisa kan kita menggunakan rumah penduduk misalnya untuk sementara jadi poskesdes? Iya, ada sih bidan desanya, Pak. Cuma dia kunjungan. Tidak menempati tempatnya. Maksudnya kan ada bangunannya. Cuma setiap ada petugas yang tempati, selalu tidak diizinkan sama yang pemilik lokasi. Berarti Anda harus melakukan ke siapa ya? Jangan ke pemilik lokasi, langsung ke aparat desanya gitu pendekatannya. Menurut informasi sudah pernah sih. Oke. Kebetulan Kalau saya itu baru sulit, juga di situ. ini kesimpulannya begini. Kalau ini kelayakannya di bawah 3, itu sebetulnya masalah yang berat semua untuk kita selesaikan. Nah, dari hasil APKL ini sesuatu yang berat untuk diselesaikan karena ternyata semua yang kita angkat masalahnya adalah jauh dari kewenangan kita. Nah, jauh dari kewenangan profesi kita. Nah, jadi sebaiknya di Wilda bisa menemukan isu yang dekat dengan teknis profesi kita gitu, untuk dimasukkan ke sini. Nah, ini boleh, tetapi temukan satu yang dengan profesi kita. Misalnya banyaknya kasus persalinan atau apa gizi buruk bagi anak ibu hamil, itu yang ruang lingkup bidan kan? Oh iya Pak. Jadi jangan kita hanya meninjau yang umum dulu, yang spesifik itu tugas kita. Nah, tambahkan satu saja, pasti akan muncul prioritas itu ya. Ada satu sih Pak biasanya. Bukan, maksudnya yang pernah terjadi persalinan, masih ada persalinan di luar vaskes. Di luar vaskes. Itu contohnya, itu yang diangkat. Itu pasti akan terpilih karena dari kelayakannya yang lain cuma 2, 1, 1, pas persalinan di luar vaskes itu 5 pasti itu. Oh iya 5. Oh iya Pak. Iya. Itu ya. Itu maksudnya kan masih konsultasi. Enggak apa, ini proses belajar. Kita tambahkan satu tadi ya, supaya itu yang jadi. Sehingga yang di Facebookon penyebabnya apa sampai ada persalinan pasti kaitannya ke edukasi semua nanti solusinya. Iya, baik siap Pak. Oke, ya. Jadi tambahkan satu aja ya. Jadi nanti akan berdampak kepada perubahan di Facebookon maupun di alternatif solusi. Oke. Ya Pak. Oke, kalau begitu supaya itu dikerjakan dulu nanti supaya terima kasih Pak. Karena waktunya sudah jam 5 ini. Agak rasa nanti tuh habis, kasihan nanti yang 2 orang ini enggak kebagian. Oke ya, silakan ditutup share screen-nya. Di atas, ke atas, geser ke atas, mundur stop. Oke, terima kasih Pak. Satu persatu kita belajar. Waktunya kita belajar pokoknya sekarang. Jangan malu untuk bertanya kalau tidak tahu. Itu kuncinya orang belajar. Baik, silakan berikutnya Mariana. Nanti terakhir Rasmi ya. Pak. Rasmi yang terakhir sudah. Balik lagi Pak. Karena supaya 5:30 kita paling lambat sudah selesai. Kita sholat maghrib soalnya. Ya, izin Pak ya. Saya langsung saja. Oke, Muncir. Azong, ayo kita koreksi sama-sama. Enggak usah dibacakan. Masalah. Saya mengangkatnya yang paling tinggi itu ketidakpatuhan pasien menggunakan masker saat berada di pelayanan kesehatan. Oke, kita tugasnya apa? Perawat? Iya Pak. Perawat. Kayaknya kalau dari bicara aktual, masker ini nggak aktual lagi deh. Ada yang lebih aktual lagi nggak? Karena masker itu sudah apa ya, kalau masker itu kayaknya sudah bukan yang tren gitu, karena asumsinya sudah sekian lama terus diedukasi. Nah, kok kita ngangkat lagi itu? Karena kebetulan begini Pak, di tempat saya sekarang biasanya ada pasien yang rata-rata itu ISPA atau enggak TB, pasien TB, kemudian orang tidak pakai masker. Jadi biasanya dokter perintahkan, maksudnya tidak diperiksa kalau tidak pakai masker. Kalau spesifik ke pasien TB, begitu aja langsung. Oh, boleh pasien TB. Ya. Nah, jadi terjadi di poli apa? TB itu poli umum Pak saya. Poli umum ya, masih umum ya. Iya. Ketidakpatuhan pasien menggunakan masker pada saat dari pelayanan langsung aja ke poli umum tadi supaya kita
spesifik di sana. Ya. Jangan di pelayanan kesehatan. Kok pelayanan kesehatan masih luas. Pelayanan Iya, di Pak. Polri tadi langsung spesifik di situ. Langsung di Polri. Ya, nanti diperbaiki. Ya, Pak. Berarti baru dicari penyebabnya apa ya? Ya, coba cari penyebabnya. Kemudian untuk diskonnya, tentunya masker ya kan yang paling penting itu ya. Ya. Dari supplier nggak ada. Ya, tapi tiga ini sudah masuk menurut saya, cuma kurang kaya karena baru tiga ya dari kosong. Ya silakan masukkan. Kayaknya di supplier ini bisa juga, Pak. Apa itu? Ketidaktersediaan masker, Pak. Ketidaktersediaan masker. Kita ingin menyediakan memangnya. Iya, maksudnya kan kalau dulu awal-awal COVID masih difasilitasi sama desa. Kalau sekarang kan pengadaannya sendiri masing-masing. Jadi itu penyebab sampai masyarakat orang tidak mau pakai masker. Gitu, karena tidak dikasih. Iya, ya, karena tidak ada, Pak. Tidak ada masker, Pak. Semua masker disediakan hanya untuk petugas. Untuk petugas, untuk orang yang datang. Kalau dulu orang pasien yang datang, kalau nggak bawa, nggak pakai, sekarang nggak ada lagi. Bisa juga. Meskipun nanti solusinya nggak masuk akal, boleh. Karena itu jadi penyebab. Penyebab itu. Nah, masukkan aja. Solusinya nanti nggak dikerjakan. Solusinya harus kemudian mengusulkan pengadaan masker misalnya. Tapi nggak bisa nggak operasional kan? Hanya mengusulkan doang kok. Ya betul. Terima kasih ya Pak penyebabnya itu. Jadi nanti situ ada berapa penyebabnya semua dimasukkan ke kolom itu, Mas. Iya, Pak. Untuk penyebab masalahnya, saya baru masukkan itu pasien kurang mengetahui pentingnya penggunaan masker. Alternatif solusi yang diberikan, memberikan edukasi kepada pasien tentang penggunaan masker. Kemudian adanya rasa kurang nyaman menggunakan masker. Alternatif solusinya, memberikan leaflet tentang penggunaan masker yang baik dan benar. Oke, ya, edukasi semua itu karena itu skill kan. Kalau skill itu pasti arahnya ke edukasi. Ya, penyuluhan edukasi pasti itu. Hanya nanti buat semuanya ya, bagaimana bentuk edukasinya? Ya jangan edukasi seperti dulu-dulu. Karena ada unsur inovatif, edukasi yang sekarang, yang kekinian. Misalnya edukasinya menggunakan sosmed, edukasinya menggunakan video, edukasinya menggunakan digital, yang digital gitu. Jadi gaya baru edukasinya. Kalau kemarin edukasinya pakai masker, kemudian diperagakan cara menggunakan kayak dulu itu. Kita temukan yang terbaru ya nanti. Iya, Pak. Yang kekinian. Ya, yang menunjukkan bahwa kita adalah PNS yang smart digital. Ya, Pak. Oke, ya itu saran saya. Pak. Ya, kasih ya. Oke, kalau gitu silakan ditutup. Kita ganti yang present berikutnya, Rasmi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak memaparkan analisis masalah yang ada di tempat kerja saya, Pak. Kalau Pak masih belajar. Tenang saja, tenang. Iya. Ya, setelah materi ini nanti semua akan bisa share screen, semua akan bisa raise hand. Sudah muncul, Pak? Nah, ini kalau signal kurang bagus, agak lama dia. Tapi sudah perintah akan munculnya, sudah muncul, tapi belum muncul. Iya. Itu tanda kalau signalnya kurang bagus. Oke, sudah. Ya. Oke, langsung kita lihat sama-sama. Ya, itu masih adanya ketidakpatuhan ibu hamil untuk mengkonsumsi tablet tambah darah. Betul, yang langsung itu aja. Kenapa? Apa sebabnya? Penyebabnya ada langsung sebabnya, Pak. Bisa pentingnya tablet tambah darah, saya singkatnya jadi. Nanti yang diupload di
Kolabjar diperbaiki panjang ya, semua iya. singkatan-singkatan. Iya, siap Pak. Siap. Termasuk teman-teman yang lain, Iya. bukan cuma si Rasmi saja. Ya, siap Pak. Untuk yang diagram fishbone-nya, untuk skill, penyebabnya itu adanya efek mual setelah minum tablet tambah darah, kemudian kurangnya pengetahuan pasien dan keluarga tentang pentingnya minum tablet tambah darah. Kalau untuk sistemnya, tidak adanya alat monitoring minum tablet tambah darah, dan kurangnya media edukasi. Oke, ya. Ada masukan? Ini ada pergeseran? Ya, cocok ya. Oke, ini untuk efek mual ini Pak. Kenapa? Di skill adanya efek mual setelah minum tablet tambah darah. Iya. Apakah masuk skill? Masuk di mana? Ada efek mual setelah minum tablet tambah darah. Itu masuk di skill sudah? Masuk skill kayak itu. Ya, sudah masuk di skill dia. Oke. Ya, sekarang kurang pengetahuan pasti edukasi. Itu aja sebenarnya. Cuma sama dengan yang saya bilang, edukasinya saja bentuknya seperti apa, nanti pikirkan yang lebih inovatif ya. Oh iya. Ada 5 masalah sesuai dengan diagram fishbone-nya ada 5. Jadi untuk yang masalah pertama, kurangnya pengetahuan keluarga dan ibu hamilnya tentang pentingnya konsumsi tablet tambah darah. Pemecahan masalahnya itu dengan memberikan edukasi dengan penyuluhan, dan juga bisa pembagian leaflet tentang tablet tambah darah, pentingnya minum tablet tambah darah. Termasuk leafletnya nanti, bisa nggak buat leaflet yang kekinian? Leafletnya yang bervariasi, yang inovatif gitu loh. Leaflet biasa saja nanti ya. Oke, seandainya nanti dikerjakan. Iya, Pak. Saya setuju itu, sudah bagus ini. Nah, karena semua itu arahnya ke edukasi yang paling banyak. Oh iya, siap Pak. Oke, saya rasa cukup. Wah, ini ya? Boleh nih Pak? Boleh itu. Nah, ini sementara seperti ini bagus. Pak Yudin ada masukan? Ada satu peserta lagi Pak. Yang belum. Oh. Ya, makanya masih ada si Kadek ya. Iya. Ya. Oke, ditutup dulu Rasmi supaya Kadek presentasi. Terakhir sudah. Siap, semua ya? Terima kasih semuanya. Yuk, sama-sama. Ya, tutup dulu supaya Kadek bisa presentasi. Sudah. Kadek ya. Sore Pak, izin memaparkan materi saya. Nah, ya. Tunggu, belum keluar, masih di jalan dia. Belum. Saya belum nangkap ya. Yang lain sudah bisa nangkap belum? Belum Pak. Oh, belum Pak. Belum sudah. Oh iya sudah. Ya, ini ya mari kita langsung kita lihat saja. Jadi nggak usah dipresentasikan, langsung kita lihat. Yang tertinggi berarti kurang tertibnya pelabelan sampel dan reagen di lab tugas lab ya. Iya, kalau memang itu sudah negatif semua itu ya. Boleh ya. Oke. Gimana penyebabnya sekarang? Untuk fishbone-nya saya hanya dapat 2 ini Pak, untuk skill dan surrounding-nya saya. Hilang. Ada hilang. Oh, saya yang kehilangan signal atau Kadek yang kehilangan signal ini? Kadek hilang Pak. Jangan sampai saya merasa nggak bisa, kemudian nanti ternyata yang salah saya. Ternyata kalau gangguan jaringan Kadek Pak. Ya. Oke, baik, sambil menunggu Kadek muncul lagi. Yang sudah dipaparkan ini nanti kalau ada perbaikan-perbaikan, terutama singkatan, semuanya singkatan nanti dipanjangkan. Nah,
Oh, bisa. Siap, Iya. siap. Kan itu tadi ke Office Word toh itu tadi. Berarti Word toh. tambah ilmu baru. Office Word, kemudian Save As, kemudian dilihat formatnya ganti ke PDF, jangan DOC. Udah jadi, nggak usah pakai online, gitu ya. Kemudian Pak, jaringannya bermasalah. Oh iya, muncul lagi dia. Ya, oke, ya kita lihat penyebabnya. Penyebabnya kenapa cuma 2? Kurangnya terlihat. Apa yang kurang? Bisa dibantu ini Kadek ini supaya ditambahkan. Ya, untuk teman-teman siapa ada ide-ide yang ditambahkan. Kenapa kurang dilakukan? Kenapa tidak melakukan pelabelan? Dari sisi skill, kurangnya skill petugas. Alat-alat nggak ada, bahan-bahan untuk melabel ada ya, sudah nggak masalah ya. Kalau untuk pelabelan, untuk saat ini Pak paling cuma ditempel itu kertas label. Itu kan harusnya harus ada kelengkapannya Pak, dari untuk reagen tuh ada tanggal kadaluarsanya dilengkapi, maksudnya bahannya bahan apa saja. Karena Nah, memang itu kan dari tinggal teknisnya. Yang penting kan cuma dari kertas kan bisa dibuat kertasnya tinggal tempel aja kan nanti. Apa yang menyebabkan ya? Kok sampai kurang skill? Itu cuma 2. Berarti kita nanti adalah mengedukasi atau apa ya? SOP-nya ada nggak? SOP tentang bahwa semua sampel harus ada nggak? Kalau untuk SOP-nya ada Pak, untuk pelabelan sampel. Harusnya dia harus ada. Kenapa dia nggak taat pada SOP ya? Iya. Iya, kenapa itu ya? Padahal ada SOP, padahal SOP adalah acuan kerja. Maka ya kalau memang hanya ini penyebabnya, SOP sudah ada, supplier bahan-bahannya tidak berat, hanya faktor manusia. Nah, sehingga nanti agak lebih inovatif kamu harus menemukan nanti solusinya. Karena teman sendiri nih yang kan, bukan masyarakat kan ini. Bukan. Ya skill petugas teman sendiri nih. Mana caranya menyadarkan teman? Sementara kamu CPNS yang kerja dulu itu sudah PNS, no? Ya sehingga nanti bisa saja solusinya misalnya membuat pelabelan yang sudah sebenarnya siap pakai, begitu misalnya. Karena skill pelabelnya kurang, kamu menyiapkan yang sudah tinggal tempel, yang sederhana, yang tidak butuh skill yang tinggi. Kamu ciptakan cara melabel itu ada enggak? Ya Pak. Kamu melakukan pelabelan dengan cara yang paling sederhana tetapi gampang diterapkan. Tinggal misalnya petugas secara teman tinggal nempel saja, kamu sudah siapkan itu. Bisa itu. Bisa Pak. Nah ya itu, jadi nanti solusinya itu membuat label yang praktis. Sehingga temanmu nggak merasa ribet untuk melakukan pelabelan, menempel itu. Solusinya. Siapa? Nah, jadi bukan menambah skill, tetapi kamu melakukan penyederhanaan proses pelabelan. Nah. Oke, itu saran saya situ. Oke, cukup kada ya serasa. Nah, sekarang untuk semuanya. Setelah Anda mengidentifikasi ini kan masih gagasan pribadi Anda ya. Kita sendiri kan masih sudah melibatkan mentor belum? Waktu mengidentifikasi ini. Belum. Nah, sebaiknya nanti, karena ini agenda 1 sudah habis, kita akan masuk agenda 2. Materi ini, hasil identifikasi ini akan digunakan sebagai bahan untuk pembahasan di agenda 2. Nah, sebelum masuk agenda 2, saya sarankan nanti kita berkomunikasi dengan mentor masing-masing. Pak Mentor, Bu Mentor, kalau saya identifikasi sesinya seperti ini, bagaimana pendapatnya? Toh kita kan di kantor kan, tidak bebas tugas kan? Bebas masih tugas, kantor Pak. juga. Bebas tugas, Pak. Jadi kita tidak di kantor sekarang. Iya, Tidak. nanti aktualisasi, Pak. Maksudnya kan nggak setiap hari harus Zoom. Pada saat iya. terus kita juga nggak ke kantor. Tidak, Pak. Selama 22 hari. Waduh, enak ya. Ya, oke. Konsultasi ke mentor kan tidak harus dengan tatap muka zaman sekarang. Ya. Iya. Bisa WA atau apa, sampaikan ke mentornya. Tujuannya apa? Karena kita nanti hasilnya akan dipakai ke agenda 2, agenda 3, supaya jangan sampai sudah kebablasan dipakai di agenda berikutnya, ternyata mentornya nggak setuju. Sehingga dari awal ini
mentor supaya tahu. Kalau memang nggak setuju, supaya mentor memberi masukan sebaiknya apa. Tapi kalau setuju ya alhamdulillah tinggal diteruskan. Gitu. Ya. Tapi tugas ini upload dulu nggak apa-apa. Sambil jalan karena hari ini harus diupload sampai dengan jam 11 malam nanti. Saya sudah siapkan kolomnya untuk tugas. Nanti Oke, jadi langkah selanjutnya tidak juga itu saja untuk bahan belajar. Sekali lagi ini bahan belajar bukan produk akhir. Produk akhirnya ya nanti setelah agenda 4 jadi produk akhir. Proses ya, nanti setelah diperbaiki kemudian diupload dalam format PDF. Kenapa PDF? PDF itu lebih gampang, lebih ringan ya, supaya beban saya nanti untuk membuka lebih cepat nanti untuk melakukan koreksi. Ya. Baik, ada pertanyaan? Sudah Saya jelas. Silakan. Pak Pak mau tanya berarti ini bahan mentah untuk aktualisasi Pak ya? Untuk nanti masih aktualisasi. gagasan awal, belum jadi bahan, masih gagasan. Nanti akan berproses, di agenda 2 akan berproses, agenda 3 akan berproses lagi, agenda 4 baru finalisasi. Itu pun belum jadi bahan asli, masih finalisasi. Bisa ya, bisa tidak. Ya. Tadi alternatifnya kan banyak ya. Nanti yang dipilih di aktualisasi paling antara 3 atau 4 saja. Di antara banyak tadi. Bahkan bisa aja hanya 1 yang diangkat. Itu bisa. Cuma bentuknya lain. Contohnya mengedukasi. Bukan edukasi dengan cara 1 edukasi konvensional. Boleh buat leaflet bagi ke pengunjung puskesmas. Itu juga edukasi. Tapi ada juga menggunakan edukasi yang menggunakan digitalisasi sosmed. Misalnya Anda pasti buat video. Berarti ada buat videonya, ada upload membuat akunnya dan segalanya. Jadi banyak toh. Padahal tadi satu solusi edukasi, tapi jadi kegiatan banyak. Karena kegiatannya ada kegiatan yang konvensional, ada kegiatan yang kekinian. Itu nanti di proses berikutnya. Tapi kita sudah punya angan-angan nanti. Edukasi saya seperti apa ya? Seperti yang saya bilang tadi. Nanti edukasinya bikin yang kekinian ya. Nah, kekinian itu maksudnya apa? Sekarang zamannya orang pakai TikTok, pakai YouTube, ya cobalah seperti itu. Zamannya sekarang informasi publik itu secara terbuka. Di puskesmas belum ada Facebook, nggak ada salahnya. Bukakan akun Facebook. Sehingga Facebook itu sekarang menjadi sarana komunikasi antara instansi pemerintah dengan masyarakat. Itu contohnya ya. Kegiatannya tadi di solusi apa? Sama 1, edukasi semua. Edukasi pakai leaflet dikerjakan, edukasi pakai Facebook dikerjakan. Karena di Facebook maka ada butuh lagi medianya bukan leaflet di Facebook, tapi medianya berupa video misalkan. Berarti ada kegiatan pembuatan video. Jadi sudah banyak kan kegiatannya dari 1 solusi. Tapi ini adalah gagasan awal, belum tentu jadi. Gagasan awal artinya angan-angan awal. Angan-angan ini nanti akan disempurnakan di tahapan agenda berikutnya, pertemuan berikutnya oleh agenda yang berikutnya. Tuh, ya. Makanya simpan baik-baik ini, jangan sampai hilang karena nanti jangan sampai nanti agenda 2 sudah pernah diedukasi, sudah pernah dianalisis belum masalahnya, sudah ini hasilnya. Makanya sebelum lanjut ke agenda berikutnya, tolong konfirmasi, lapor ke mentornya supaya kalau memang tidak digunakan ya nanti di agenda 2 kita gunakan, kita cari alternatif, cari identifikasi yang baru lagi. Tapi kalau digunakan ya syukur. Berarti ke kampus Pak ya? Kita tanya mentornya siapa, sudah ditetapkan belum mentor kita? Puskesmas. Kepala puskesmas. Nah, kalau biasanya di puskesmas kepala puskesmas dari kampus ya biasanya. Ada kewajiban anak buah secara etika, apapun yang dikerjakan, apapun hasilnya laporkan kepada pimpinan, itu etika bekerja. Nah, kita kan belajar untuk bekerja yang benar ini ya, jangan sampai masih CPNS lagi, tahu-tahu kerja nyelonong aja, jangan sampai seperti itu, ada etikanya. Siap Pak. Oke. Siap ya. Pak, makasih Pak. Baik, sudah paham ya? Ya, Nah, karena saya hanya membawakan agenda 1, ya sudah sampai di sini pertemuan. Saya mohon maaf kalau sudah jadwalnya Caparudi, jadwalnya geser-geser, pertemuannya buru-buru lagi. Karena memang alokasi yang diberikan kita hanya 5 jam pelajaran untuk setiap agenda. Jadi kita harus bisa menggunakan seefektif mungkin. Asumsinya bahwa kalian sudah belajar di MOJ.
Kita tinggal prakteknya seperti apa menerapkan materi yang kita pelajari di emoji itu. Ya. Sekali lagi terima kasih perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya kurang berkenan. Sukses untuk kalian semua. Saya tidak bisa mendampingi lebih jauh karena jatahnya cuma di sini ya. Kan begitu. Nanti kita ketemu dengan kelas yang lain lagi soalnya kayaknya saya lagi. Ya, bukan kelas lain, kelompok lain Pak De, masih ada waktu kok Pak De. Ini kan sampai 17.45 Pak De. 17.45, tapi iya. Ini sudah nggak apa-apa. Kalau memang sudah selesai, saya tak istirahat dari pagi. Siap. Saya dari pagi sudah. Capek Pak De. Malam masih masuk lagi. Oh saya siap. Saya. Kalau sudah berakhir ya. Nah, kalau memang sudah ada pertanyaan ya saya akhiri. Kecuali kalau masih ada yang tanya ya saya jawab. Sudah Jo, Pak De mau istirahat ya. Sudah jelas toh? Saya izin saya agak cepat karena supaya bisa istirahat. Saya kebetulan di Luwuk 12 JP hari ini sampai malam saya. Makanya tadinya itu saya masuk malam karena saya mau selesaikan sore. Iya, Pak De. Ke Bu Nova itu. Ternyata di sini juga minta Pak nggak bisa sampai sore karena ada ceramah sore. Syukur saya ceramahnya sore ini saya masuk malam lagi di kelas itu. Jam terbangnya luar biasa Pak De. Iya, baik. Oh, bukan jam terbang, terpaksa ini. Saya mau istirahat ini. Capek loh. Ngomong terus ini capek juga ini. Kelihatannya cuma duduk tapi ya. Vitamin Pak De, vitamin jangan lupa. Baik. Ya, betul. Terima kasih. Ya. Makan, istirahat. Makanya saya kalau ada waktu 1/4 jam 10 menit saya pakai baring supaya istirahat. Saya matanya nggak lihat ini perangkat terus yang dilihat. Kalau tapi yang di Luwuk klasikal kok saya. Klasikal dia. Jadi nggak terlalu kalau virtual 12 jam wah matanya merah itu pasti. Capek. Iya, Pak De. Tapi kalau di keriting nih. Sedikit. Biji mata kram ya, Pak De. Oke. Ya. Baik, terima kasih Bu Nova. Ya, makasih banyak. Ya, Pak De. Alhamdulillah sesi sinkronus kita di agenda 1 ini sudah selesai dan insya Allah besok kita masuk pada agenda kedua. Sampai ketemu nanti Pak De di agenda ketiga, Pak De. Saya agenda ketiga kelompok lain kayaknya, kelompok lain lagi. Oh, kelompok lain Pak De ya? Lain kayaknya saya lihat. Oh iya, ya Pak De. Tapi izin Bu Nova kayaknya nanti di agenda 3 yang saya masuk, saya geser lagi waktunya itu. Siap, Pak De. Orang agenda bisa diatur. Maju lagi nanti kayaknya. Maju kan harusnya Sabtu pagi kayaknya. Saya kayaknya masuk ke malam Sabtu kayaknya. Karena Sabtu pagi saya on the way kayaknya. Rencana on the way saya Sabtu pagi itu. Iya Pak De, siap. Bisa diatur Pak De. Nanti diinformasikan saya sehari sebelumnya. Oke, sip ya. Siap. Terima kasih banyak, Bu Nova, silakan. Ya. Untuk akhir agenda ini kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Insinyur Haji Sigit Toto Budi Wasito MP yang sudah membersamai kita beberapa hari ini. Makasih Pak De, sehat selalu Pak De. Jaga kesehatan Pak De, dan terima kasih juga buat tim dari BKPSDM Kabupaten Bohol, Ibu Aan Yuliana yang sudah menemani saya mengawal pembelajaran pada hari ini. Dan giat hari ini saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Terima kasih semuanya kebersamaannya. Baik, Pak De. Duluan live. Siap, Pak De. Adik-adik, nanti besok kita